Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Kyai Haji Dr. Hewan Zainul Muslimin selaku khotib wonten ing salat Id saat menika. Ustadz Fatih Izul Islam sarjana pendidikan ingkang kula hormati, Ibu Kepala Desa Sedayu Lawas beserta jajaranipun ingkang kula hormati, pengurus PHBI Desa Sedayu Lawas ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat Dusun Sedayu Lawas ingkang kula hormati, dulur-dulur kula sedaya diaspora Sedayu Lawas ingkang kula hormati, para pimpinan lembaga, instansi, organisasi masyarakatan sedusun Sedayu Lawas ingkang kula hormati. Wonten ing kesempatan menika boten-wonten ingkang pantes kula lan panjenengan sedaya aturaken kejawi syukur alhamdulillah keranten nikmat, rahmat lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Khususipun kala wingi kula panjenengan sedaya dipun idinaken dening Allah Subhanahu wa taala saged aya-aya ganjaran wonten ing wulan Ramadan. Mugi-mugi sedaya amalan-amalan kesaenan kula panjenengan sedaya baik ingkang wajib utawi ingkang sunah selama wulan Ramadan kala winginane ngantos samangke sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam mugi-mugi tetap kaparingaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan dumateng sedaya pendherekipun ingkang tansah nggegeki lan menegakkan dinul Islam ngantos benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mugi-mugi sumrambah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Para bapak, ibu, sedherek-sedherek jamaah salat Id Dusun Sedayu Lawas ingkang kula hormati. Saderengipun salat dipun milai langkung rumiyin badhe kawula aturaken
pinten-pinten hal gegayutan kalian pelaksanaan sholat Id wonten ing saat menika. Nomor setunggal, laporan hasil zakat infak sedekah dusun Sedayu Lawas tahun menika kula milai saking PHBI angsal 28 yuta gangsal atus 93.000. Panitia renovasi Masjid Taqwa 3,6 yuta 338.000. Masjid Taqwa Muhammadiyah 21 yuta 223.000. Masjid Al-Ikhlas 8 yuta 692.000. Pondok Pesantren Al-Ikhlas 7 yuta 788.000. Masjid Agung 17 yuta 388.000. Masjid Al-Iman 8 yuta 788.000. Pondok Pesantren Al-Iman 7 yuta 768.000. Al-Iman Bersinergi 8 yuta 350.000. Musola Darul Mujahid 1 yuta 819.000. SLB Ar-Rahmah Sedayu Lawas 1,1 yuta dan 111.000 rupiah. Masjid Nur Islam 11 yuta 399.000 rupiah. Pesantren Al-Huda 3 yuta 600.000 rupiah. SMP Al-Azhar gangsal yuta 200.000 rupiah. Pondok Modern ngapunten Pesantren Al-Azhar 1 yuta 300.000 rupiah. Musola Al-Azhar 3 yuta 100.000 rupiah. Semaid Al-Azhar 1 yuta 250.000 rupiah. Musola Al-Firdaus gangsal yuta 1,9 rupiah. Musola Al-Ikhlas 3 yuta 339.000 rupiah. Musola Tarbiyatul Banat 21 yuta 9,7 rupiah. Madrasah Diniyah At-Taqwa 6 yuta 317.000 rupiah. Musola Al-Fitrah 6 yuta dan 100.000 rupiah. Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Al-Azhar 11 yuta dan 150.000 rupiah. Panti Asuhan Aitam 13 yuta dan 170.000 rupiah. Musola Al-Muhajirin 18 yuta 130.000 rupiah. Taman Pendidikan Tahfidzul Quran Ittihadul Mardiyah gangsal yuta 396.000 rupiah. Musola Ittihadul Mardiyah 6 yuta 50.000 rupiah. TK Abbas Tunggal gangsal yuta 120.000 rupiah. TK Badua 1 yuta 250.000 rupiah. TK Kartini Sedayu Lawas 7 yuta 119.000 rupiah. SPS Melati Sedayu Lawas gangsal yuta 330.000 rupiah. TPA Muhammadiyah Sedayu Lawas 11 yuta 617.000 gangsal rupiah. Musola An-Nur 1 yuta 200.000 rupiah. Musola Darul Islam 3 yuta rupiah. Masjid Khalifah 11 yuta 200.000 rupiah. Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Manar
9 gangsal atus selangkung ewu rupiah. Ipma peduli sedayu lawas 13 juta kali atus ewu rupiah. Mim sedayu lawas 51.900.000 rupiah. Tapas Darul Kolam 1.811.000 rupiah. Al Ikhlas Peduli 1.17.000 rupiah. Madrasah Diniyah At-Taqwa 6.317.000 rupiah. Hafidna sedayu lawas 3.900.000 rupiah. Musola Nurul Iman 3.300.000 rupiah. Yayasan Mazro'ah As-Sahid 12.600.000 rupiah. Musola Al-Islam gangsal yuta 50.000 rupiah. Musola Tanwirul Muslimin 9.000.000 rupiah. Al-Izzah Peduli cabang Lamongan 3.100.000 rupiah. Total zis ingkang terkumpul wonten taun menika jumlah lembaganipun langkung kathah, tapi pendapatanipun radi berkurang. Taun menika total pikantuk 1.151 yuta 788.000 gangsal atus rupiah. Kula ulangi, total 454.788.500 rupiah. Hasil zakat fitrah ingkang dipun kelola dening PHBI Sedayu Lawas tahun menika pikantuk 9 ton 3 kuintal 21 kilogram. 9 ton 321 kilogram. Jumlah fakir miskin tahun menika mengalami penurunan. Mugi-mugi tahun ngajeng tambah telas. Jumlahipun tahun menika 3.700 jiwa. Tahun kalau winginane 3.000 kali atus 9 gangsal. Wonten penurunan jumlah fakir miskin kali atus 24. Mugi-mugi tahun ngajeng tambah malih kekuranganipun. Saben-saben jiwa fakir miskin pikantuk kali setengah kilogram per jiwa. Imam sholat Idul Fitri tahun menika inggih menika Ustadz Fatih Izul Islam, sarjana pendidikan Islam, asli putra Sedayu Lawas, putranipun Bapak Amir almarhum. Khotib sholat Idul Fitri tahun menika inggih menika Ustadz Kyai Haji Dr. Hewan Zainul Muslimin yang telepon saking Tlatah Sidoarjo. Para bapak, ibu jamaah sholat id ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula aturaken bilih tahun menika pemerintah Desa Sedayu Lawas ingkang dipun pimpin dening Ibu Heni Fikawati AMD sampun berupaya menyatukan ukhuwah Islamiyah wonten ing Sedayu lewat sholat id. Inggih menika dipun putusaken dhateng setunggal panggenan. Nanging sakmangke tasih wonten ingkang ngawontenaken piyambak ten masjidipun piyambak. Mila kula suwun taun ngajeng panjenengan tetap istiqomah kita jaga ukhuwah Islamiyah pun.
pun ngantos mangke damel piyambak-piyambak. Mila ukhuwah Islamiyah menika kedah kita jagi ngantos benjang dinten yaumul kiamah. Mergi sedayu niki pun dikenal ukhuwahipun. Nanging wonten taun menika wonten benten artosipun boten sesuai kalian menapa ingkang sampun dipun putusaken dening Ibu Kepala Desa Sedayu Lawas. Gegayutan kalian menika sepindah malih kula panjenengan sedaya boten usah terpengaruh nggih. Napa wontene kemawon monggo kita sami-sami tetep biasa kados sabene dados tunggal wonten ing lapangan. Salajengipun niki kedah kula aturaken laporan keuangan PHBI Sedayu Lawas. Saldo tahun kala wingi niku min 50.150 rupiah. Tahun kala wingi min. Pemasukan amplop Ramadan tahun kala wingi 26.218.000 rupiah. Hasil kotak lapangan 51.990.100 rupiah. Agnia hamba Allah 9.600.000 rupiah. Hasil kotak lapangan Idul Adha 3.000 rupiah. Infak hamba Allah 6 juta rupiah. Total pemasukan 728.379.100 rupiah. Tahun menika dipun dalaken nomor setunggal biaya kegiatan Idul Fitri lan lintu-lintunipun 3.917.000. Biaya kegiatan sholat Idul Adha 18.217.100 rupiah. Administrasi lan konsumsi kegiatan selama setunggal tahun kangge pengurus PHBI RT lan lintu-lintunipun 6.850.000 rupiah. Subsidi kegiatan Palestina Peduli Palestina 1.100.000 rupiah. Perbaikan son lan pembelian alat enggal 9.770.800 rupiah. Bantuan it'am kebutuhan makan kangge para fakir, para fukara sekawan yuta 600.000 rupiah. Kangge pengobatan fakir miskin 12.800.000 rupiah. Pengeluaran kegiatan Idul Fitri tahun menika kali belanja sembako wonten awal Ramadan kala winginane sedaya telas 29.707.100 rupiah. Renovasi rumah fakir miskin 11.111.000 rupiah. Subsidi renovasi pagar makam 1.850.000 rupiah. Total pengeluaran tahun menika 1.300.000.100
₹9.750 saldo tahun menika saldonipun langkung kathah minipun min 6.718.050 dados saldone BBI tahun menika 6.718.050 Terus kedah kula aturaken zakat fitrah ingkang dipun kelola saking BBI sabadanipun dibagi kala wau dalu tasih wonten sisa. Insyaallah benjing utawi benjing bank badhe dipun edaraken dening panitia khusus kangge fakir miskin sing tiap-tiap RT jumlahipun terbatas. Mari kalau ini ing awal Ramadan wonten bantuan sembako. Alhamdulillah berkat usaha saking putra terbaik sedayu Mas Iqbal Awaludin putranipun Bapak Haji Ghazin almarhum ingkang wonten Bulog Jakarta, beras dipun subsidi saking Bulog 2,5 ton. Alhamdulillah dipun bagi kangge masyarakat Desa Sedayu Lawas, nanging ngapunten dereng sedaya fakir miskin kagungan, tapi kantuk bagian amargi jumlahipun radi terbatas. Tahun kalau ini tiap RT namung dijatah sedaya dijatah dosa ngapunten, tahun menika dijatah 13 per RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat ingkang kula hormati, terkhusus kangge derek-derek kula, dulur-dulur kula diaspora Sedayu Lawas ingkang ikhlas nderekake sholat Id wonten ing lapangan Desa Sedayu Lawas, kula namung saged ndongaaken mugi-mugi bangsul panjenengan sedaya dhateng tempat tinggal semula dipun paringi dening Allah sehat lan selamat. Amin Allahumma amin. Lan dumateng Bapak Ibu sedherek-sedaya jamaah salat Id wonten ing saat menika, kula atas nami panitia namung saged ngaturaken jazakumullah khairal jaza atas sedaya bantuan panjenengan sedaya, khususipun zakat infak lan sedekah panjenengan sedaya, ugi zakat fitrahipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya kala wau dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun lipat gandakan pahalanipun. Taun ngajeng mugi-mugi rizki panjenengan sedaya tansah dipun paringi rizki ingkang langkung kathah lan langkung halal ugi berbarokah. Mekaten ingkang saged kula aturaken pengumuman saderengipun salat Id wonten ing saat menika. Kula kinten cekap akhiripun kula piyambak nyuwun agung isi pangalsami bila anggen kula matur wonten ing kesempatan menika wonten kesalahan lan kekurangan baik menika ingkang kula sengaja utawi boten, sepindah malih kula nyuwun agung isi pangalsami. Dumateng para jamaah ingkang tasih wonten perjalanan, kula suwun radi dipercepat. Sepindah malih para jamaah langkahipun radi dipun cepetaken amargi salat sampun badhe dipun milai. Jadi tasik kapan? Pripun? Dipun milai mawon. Salat. Operator mik salat. Mik sholat, mas sholat belum. Cek satunya cek bisa dua-duanya dinyalakan.
Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, salat id ingkang tasih wonten perjalanan kula suwun langkahipun dipercepat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang masih di perjalanan, langkahnya mohon untuk dipercepat karena sholat akan segera dimulai. Monggo sambil derek sholat. As-salatu jami'an. As-salatu jami'an. As-salatu jami'an. Bisa. Bisa dah. Bisa ringan itu dong. Amit. Putih itu kamu serbu. Amit. Cari ringan itu enggak ngarep e kono. Ngarep e lho. Lampu nyawa. Kagak Mas. Kurang? Iya, udah. Cek. Cek. Sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamil shalah. Monggo dilurusaken, dirapataken barisanipun termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali takbir setelah takbir bangkit dari sujud. Monggo. Monggo para jamaah ingkang rawuh, monggo disegerakan untuk menempati lokasi. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Angkat. Amit start. Ini bukan itu frekuensinya yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berupaya bersungguh-sungguh untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jemaah sekalian, semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum khatib ini saya lanjutkan. Ada pertanyaan yang menarik saya kira, Bapak sekalian. Apakah hidup kita ini semakin lama semakin mudah atau semakin susah? Halo? Bapak Ibu sekalian, urip niki saat saya tahu saya angan apa saya gampil? Teman sekalian, tadi panitia sudah menyebutkan yang menggalang zakat infak semakin banyak tapi dapatnya semakin kecil, tidak lebih besar dari tahun yang lalu. Sama sekalian, padahal Rasulullah mengingatkan kalau hari ini lebih buruk dari yang tahun lalu maka disebut apa? Bangkrut. Kalau hari ini sama dengan tahun yang lalu saja, kita disebut orang yang rugi. Jangan sekalian, inilah fakta yang kita hadapi saat ini. Jangan sekalian, ada 26 juta saudara kita yang disebut miskin, yang satu hari satu orang setunggal tiang
itu hanya bisa belanja tidak lebih dari 550.000 rupiah untuk seluruh kebutuhannya, rokok, makan, minum, kesehatan, transportasi, semua pendidikan hanya 550.000, dan ada yang hanya 350.000. Pemerintah menyebutnya sebagai orang miskin ekstrim. Jamaah sekalian, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Karena apa, jamaah sekalian? Pada pendapatan rata-rata penduduk Indonesia tahun 2023 itu 4.919 US dollar. Kira-kira satu orang itu penghasilannya, setungati yang itu penghasilannya 75 juta setahun. Itu rata-rata penduduk Indonesia. Pertanyaannya apa saja? Penghasilan panjenengan ada nggak segitu? Penghasilan panjenengan ada nggak 75 juta setahun? Wonten apa? Wonten karo mboten iki angel krungune meh padha. Dibaleni wonten apa mboten? Kalau ini semakin jelas. Jadi Bapak sekalian, tidak ada, beberapa kali bahkan sama sekalian kita sedang menggalakkan untuk katamisasi bikin kartu NPN. Ternyata satu kartu biar 25.000 itu pun juga banyak yang nggak bisa bayar. Terpaksa harus kita carikan sponsornya. Jamaah sekalian, yang sedih tadi, orang miskin yang bagian zakat hanya dibatasi 13 orang. Padahal mungkin orang miskinnya itu banyak. Ukurannya sama sekalian, Jawa Timur ini lebih dari 10%. 10,2% yang miskin. Jadi kalau penduduk sedaya lawas itu 18.000, maka 10%-nya itu pasti miskin. Itu data konkret real. Bahkan mungkin lebih dari itu. Jamaah sekalian, yang luar biasa jamaah sekalian, kalau kita ini lulus di dalam bulan Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, setidaknya jamaah sekalian, ketika kita berangkat menunaikan kewajiban berpuasa, maka kita sudah termasuk memenuhi seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Berarti kita termasuk orang yang mendengar bahwa kita diseru oleh Allah, kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, salah satu karakter orang yang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Suka berinfak. Dan kemudian ketika kita lulus di dalam pelatihan dalam gemblengan Ramadan ini, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu karakternya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jamaah sekalian, begitu kita lulus di dalam melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan ini, kita keluar menjadi orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jemaah sekalian, boleh di antara kita, bahkan mungkin banyak di antara kita yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Tetapi jemaah sekalian, panjenengan perlu ketahui bahwa sejak 2018 Indonesia menjadi juara dunia dalam hal kedermawanan. Ada 142 negara di dunia ini diteliti oleh World Giving Index. Diteliti negara mana yang paling dermawan. Ternyata jamaah sekalian, 6 kali berturut-turut Indonesia menjadi juara dunia dalam hal kedermawanan. Jamaah sekalian,
Siapa yang kemudian menopang prestasi ini kalau bukan kita umat Islam? Allahu Akbar. Kita umat Islam karena apa? Mayoritas penduduk negeri ini adalah umat Islam. Boleh kita miskin, tapi semangat berinfak berderma itu luar biasa. Kenapa kemudian kita dinobatkan oleh World Giving Index menjadi juara dunia paling dermawan? Teman sekalian, saya sebutkan saja. Juara 1 Indonesia dengan nilai 68, juara kedua Ukraina nilainya 62, juara ketiga itu Kenya. Hampir semuanya ini negara miskin. Kenya nilainya 60, Liberia nilainya 58, baru kemudian Amerika Serikat nilainya 58. Jemaah sekalian, prestasi ini jarang diangkat ke publik. Pada sungguh ini prestasi yang luar biasa. Kenapa menjadi juara dunia? Jemaah sekalian, 81% dari penduduk dewasa Indonesia itu ternyata suka berinfak. Inilah karakter orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. 61%-nya suka menolong orang asing. Dan 61% lagi, jemaah sekalian, dari penduduk dewasa itu suka berkegiatan sosial, suka berkegiatan dalam bidang filantropi. Jemaah sekalian, semangat untuk membuktikan bahwa kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah, ternyata jemaah sekalian itu terbukti kita menjadi juara dunia. Jemaah sekalian, tetapi semangat itu ternyata belum mampu mengikis orang miskin di Indonesia. Karena apa? Karena yang berderma itu kondisi ekonominya juga sedang tidak baik-baik saja. Jemaah sekalian, sejak sekitar puluhan tahun yang lalu sudah dihitung potensi zakat kita itu katanya ada 300 triliun. Tapi yang tercatat di sisi kita sampai saat ini tidak pernah menyentuh angka 20 triliun. Jangan-jangan yang dicatat bukan uangnya kita semua yang punya kewajiban zakat dan infak, tapi orang-orang mereka yang tidak punya kewajiban. Jemaah sekalian, oleh karena jemaah sekalian, mari kita sama-sama berubah. Mari kita bersama-sama untuk berupaya untuk apa? Untuk merubah posisi ini, untuk merubah kondisi saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah agar apa? Agar kita memaksimalkan karunia Allah. Berupa apa? Berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Jemaah sekalian, ketika Allah melahirkan kita di muka bumi ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jemaah sekalian, dialah Allah yang mengeluarkan kita semuanya dari perut ibu-ibu kita la ta'lamuna syai'a. Kita ini dikeluarkan dari perut kita nggak ngerti apa-apa. Kemudian Allah karuniakan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar kita bersyukur, agar kita memaksimalkan karunia Allah yang luar biasa ini. Untuk apa? Untuk bisa melihat dengan jelas, dengan terang fakta yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian, orang-orang yang cerdas yang Allah sebut ulil albab, dia senantiasa mengingat Allah. Seluruh pikiran, indera, penglihatannya semuanya itu dipakai untuk memikirkan ciptaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jamaah sekalian, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat Allah. Orang yang seluruh inderanya, pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, hatinya senantiasa dipakai untuk memikirkan ciptaan Allah. Sambil rasionalitasnya itu mengembara jauh, jamaah sekalian, dia senantiasa mengingat Allah. Perjalanannya itu dituntun oleh Allah. Maka kemudian dia akan selalu, orang hebat itu akan selalu menghadirkan pikiran, menghadirkan mindset, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jamaah sekalian, dia akan senantiasa melihat, mengatakan seluruh fakta apa saja di hadapannya, wahai Tuhanku, tidak ada satupun, sesuatu pun yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Orang yang berabad akan senantiasa bisa menangkap hikmah dan manfaat dari seluruh fakta yang ada di depannya. Jamaah sekalian, walaupun seringkali fakta dan kenyataan itu kita pandang sebagai hal yang menyesatkan, bahkan mungkin membahayakan diri kita, tetapi orang yang berabad selalu bisa menangkap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia selalu bisa menangkap ada hikmah dan manfaat di seluruh ciptaan. Jamaah sekalian, bukankah Allah mengingatkan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha? Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada di situ ada madarat, pasti di situ ada manfaat. Kalau ada di situ ada tangis, pada saat yang sama di situ juga ada tawa total. Oleh karena pada jamaah sekalian, kita hanya diminta untuk menggeser fokus arah pandangan kita. Jamaah sekalian, ketika disodorkan fakta begitu banyak saudara yang miskin, lalu kemudian ketika kita punya pikiran lapo golek bodoh moyo-moyo, wong mati ora digawa, lapo moyo-moyo golek bodoh wis sami ngele wis cukup. Jamaah sekalian, itu pikiran-pikiran sempit yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang 26 juta yang kondisinya sama beritanya? Maka kemudian mari kita kembangkan, bukankah Rasulullah yang kita berikrar untuk menjadi pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita ummati, ummati, ummati. Sama sekalian, beliau Rasulullah Muhammad SAW sampai menjelang ajalnya yang dipikirkan adalah kita semua. Yang beliau pikirkan adalah keselamatan kita semua, yang dipikirkan kesejahteraan kita semua. Lalu kemudian kita yang telah bersumpah berikrar mau menjadi pengikut setia beliau, lalu tiba-tiba kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, ternyata apa yang terjadi ketika Allah telah memberikan karunia yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa berupa pikiran, hati, pendengaran dan penglihatan itu. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang yang mau menggunakan pendengaran, penglihatan dan pikiran itu. Teman sekalian, oleh karenanya karunia yang besar itu, kalau kemudian kita tidak mau menggunakannya,
memaksimalkannya untuk memahami apa yang Allah ajarkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Allah mengancam kita semuanya, dan itu resikonya tentu sangat berat buat kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum yasma'una wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Jemaah sekalian, kalau kita tidak mau menggunakan, memaksimalkan, memanfaatkan semaksimalnya apa yang Allah karuniakan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati dan pikiran itu untuk memahami ayat Allah. Jemaah sekalian, Allah mengancam kita untuk memenuhi neraka jahanam itu terhadap manusia-manusia yang seperti itu. Dan Allah menyebutnya dengan sebutan yang sangat buruk. Mereka itu seperti binatang ternak, dan bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka termasuk orang-orang yang lain. Jemaah sekalian, seluruh yang Allah karuniakan itu agar apa? Agar kita bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik saat ini dan akan datang, bahkan nanti jauh di depan kehidupan akhirat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk memikirkan kehidupan mendatang dengan mendesain sebaik-baiknya mulai saat ini. Tentu sama sekalian, semuanya itu di backup penuh, didukung penuh oleh Allah dengan karunia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati dan pikiran itu. Jamaah sekalian, kalau di awal tadi kita merasa bahwa kehidupan kita ini sedang tidak baik-baik saja, kalau hidup kita ini sedang susah, kalau urip kita ini angel saat ini, jamaah sekalian, maka tentu ada banyak pilihan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Seringkali kita sulit untuk berubah, jemaah sekalian, dan itu terbukti bahwa jualan perubahan ternyata tidak laku atau kalah, karena memang kita ini sulit sekali untuk berubah. Buktinya apa, jemaah sekalian? Ketika kita mengatakan bahwa urip iki angel, ternyata tidak ada perubahan yang revolusioner radikal terhadap kondisi yang kita alami saat ini. Kita masih mengerjakan di bidang yang sama dengan cara yang biasa-biasa juga. Jemaah sekalian, mestinya tantangan apapun, di medan apapun yang kita terjuni, yang kita lakukan ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa, jemaah sekalian? Bayangkan, kita orang yang beriman, Allah menghadirkan dirinya, Allahu walilladzina amanu. Allah hadir di tengah orang-orang yang beriman, menjadi pelindung, menjadi bagiannya orang-orang yang beriman. Dan tidak hanya itu, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka orang-orang beriman dari jalan gelap kepada jalan terang. Belum lagi ketika kita lulus di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, kata Allah.
Sungguh Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berbuat baik. Tidak hanya itu para jamaah sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Jamaah sekalian, bayangkan Allah hadir di tengah-tengah orang yang bertakwa, di seluruh urusan yang bertakwa itu. Setidaknya dari sebagian apa yang menjadi urusannya orang-orang bertakwa, urusan-urusan kebaikan tentunya, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa kalau cari jalan arah yang tidak disangka-sangka. Jangan sekalian, begitu hebatnya backingnya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian kita hadir di muka bumi sebagai orang-orang yang kalah. Secara ekonomi, secara politik kita hadir menjadi orang-orang yang kalah. Betapa memalukannya diri. Padahal Allah telah hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi backing, menjadi pelindung kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, ada pernyataan yang menarik. Yang pertama, jamaah sekalian, tadi diumumkan betapa banyak lembaga yang mengumpulkan ZIS. Jamaah sekalian, pengumpulan zakat itu sudah diatur oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Lembaga amil zakat itu harus berizin. Yang dengan itu jamaah sekalian, kita bisa menjadi profesional untuk mengelola ZIS. Tidak hanya saat Ramadan, panitia Ramadan kita bagi beras tadi yang 13 orang untuk satu RT, dan kemudian di luar Ramadan tidak ada yang ngurus lagi karena tidak ada yang bagi beras lagi. Padahal jamaah sekalian, kita tinggal bikin wadahnya. Allah yang memerintahkan kita. Syarat disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, itu suka berinfak, baik infak sunat maupun infak wajib. Salah satu syarat disebut orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita ini diminta untuk apa? Bikin wadahnya dan kelola secara profesional dengan baik. Kita harus berubah secara radikal, secara revolusi radikal. Supaya apa? Supaya saudara kita yang 26 juta itu tertangani, saudara sekalian. Ancamannya sungguh sangat berat buat kita yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara kita tahu tetangga kita, orang-orang terdekat kita dalam keadaan apa. Saudara sekalian, tahun 2016 Muhammad Jalil Jawa Timur mulai menggeliat mengurus lembaga amil zakat. Setiap tahun terus naik dan terus naik sampai terakhir 2022 kemarin angkanya sudah di 80 miliar rupiah setahun. Salah sekalian, tapi ternyata ya kita orang masih kalah jauh dengan yang dan oleh Ustaz Edi Hidayat yang hanya dalam sepekan dengan jamaah beliau pengikut setiap beliau lebih dari 5 juta. Beliau tinggal bilang siapkan dana, siapkan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Ini nomor rekening. Jamaah sekalian, dalam tempo sepekan beliau mengumpulkan 30 miliar, dan itu dihentikan karena banyak yang membeli yang ingin.
Sementara Lazizu secara nasional itu juga dapatnya 30 miliar, butuh 2 bulan dan butuh didukung hampir 1000 kantor Lazizu seluruh Indonesia. Betapa dahsyatnya yang dilakukan oleh Ustaz Hadi Hidayat dengan apa? Dengan perantaraan medsos. Jamaah sekalian, dan itu mulai kita lakukan. Yang berikutnya jamaah sekalian, mari kita sekali lagi, Allah yang perintahkan kita semuanya, kita tinggal bikin wadahnya dan kita kelola secara profesional. Yang kedua jamaah sekalian, ada pesan pidato Bu Menteri Keuangan yang menarik. Kenapa kita miskin? Kenapa mereka orang-orang barat itu banyak yang kaya? Jamaah sekalian, anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia ini terkenal hebat, terkenal pintar-pintar di luar negeri. Lalu kenapa kita miskin? Kata Bu Menteri, karena kita orang Indonesia yang bekerja itu orangnya. Kalau mereka yang bekerja itu uangnya. Karena yang bekerja kita itu orangnya, maka ketika pensiun kemudian kita menjadi orang yang kolaps. Ketika kita dicoba oleh Allah menjadi orang yang sakit ekonomi, kita menjadi kolaps. Jamaah sekalian, pada 1500 tahun yang lalu Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW agar kita melakukan apa? Melakukan investasi. Saya kira kita semuanya masih itu hafal. Ketika anak Adam wafat, ketika anak Adam mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jamaah sekalian, wa tanzuru nafsum ma qaddamat selina. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kehidupan ke depan yang bahkan kehidupan setelah kematian kita. Dengan cara apa? Dengan cara terus mengalirkan kebaikan walaupun orangnya sudah mati. Sudah mati saja, investasi kita terus mengalir kebaikannya kepada kita. Jangankan sakit, jangankan pensiun, mati saja kebaikan, pahala-pahala itu masih bisa mengalir dulu. Di dunia ekonomi sama sekalian, inilah yang disebut investasi. Jamaah sekalian, yang punya uang bisa melakukan investasi untuk kebaikan ke akhirat kita dengan melakukan sedekah jariyah. Yang punya ilmu dengan menebarkan ilmunya. Yang punya anak membangun anaknya akan menjadi orang yang soleh atau anak yang soleh. Jadi jamaah sekalian, Allah telah bersumpah, Allah tidak membiarkan ketika Allah mau menempatkan kita di muka bumi ini. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'is. Allah bersumpah dengan kadar sumpah 3 kali dan 3 derajat. Bahwa ketika Allah menempatkan kita semuanya di muka bumi ini, Allah telah siapkan wa ja'alnakum fiha ma'is. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menyembah kepada Allah, Allah memberikan fasilitas dengan cara apa? Dengan cara meninggikan langit, menghamparkan bumi. Aku keluarkan air dari alam. Aku keluarkan dari air itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk menjadi rezeki buat kalian. Jamaah sekalian,
tetapi seringkali mohon maaf kita lupa untuk apa? Untuk melakukan investasi baik di dunia maupun di akhirat. Sama sekalian, ketika kita bertijarah, ketika kita berniaga dengan Allah, Allah telah bersumpah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Semua yang kita tanam, semua yang kita infakkan di jalan Allah, maka telah akan kembali kepada kita. Jamaah sekalian, mari kita bangun sekali lagi kehidupan kita ke depan menjadi kehidupan secara ekonomi, politik, sosial menjadi jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Tentu dengan semangat perubahan yang harus terus kita rawat, yang harus terus menyala-nyala. Jamaah sekalian, kalau kita juga tidak mau berubah, seolah-olah kita merasa nyaman di zona yang sesungguhnya tidak nyaman. Karena apa? Karena kondisi kita sangat memprihatinkan. Jamaah sekalian, ada contoh yang menarik bagi kita. Bagaimana kemudian sahabat Rasulullah SAW yang tadinya berpindah tempat, berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jamaah sekalian, jangankan rumah, harta, istri, tidak ada satupun yang dibawa. Yang dibawa hanya iman dan Islam. Jamaah sekalian, ada peristiwa yang benar. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat Ar-Rabi' Al-Ansari dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Jamaah sekalian, karakter orang yang beriman itu sungguh luar biasa. Itu diabadikan oleh surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah dan mau berjuang di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, orang beriman yang suka mendahulukan saudaranya dan suka menolong saudaranya. Allah sebut mereka itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Jamaah sekalian, kalau kita mau mendapatkan predikat, mau disebutnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka para jamaah sekalian, harus ada bukti dari kita semuanya. Suka mendahulukan saudaranya walaupun kita juga butuh, dan suka menolong saudaranya. Mari kita kikis habis-habis. Wis ngene wae wong sakmene ae dhewe cukup. Mari kita kikis habis pikiran-pikiran seperti itu. Jamaah sekalian, kalau kita senantiasa punya semangat yang luar biasa seperti ini jamaah sekalian, maka kita akan tersusun menjadi umat yang seperti bangunan yang sangat kokoh, yang kuat membela yang lemah, yang kuat melindungi yang lemah, saling menopang, saling mendorong menuju kepada kemajuan, menuju kepada kondisi yang jauh lebih baik. Jamaah sekalian, sekali lagi, buat orang yang beriman, buat orang yang bertakwa kepada Allah, dan kuncinya jamaah sekalian, kita akan mendapatkan banyak jalan. Ketika apa? Ketika kita bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita upayakan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, terakhir jamaah sekalian, ada setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan, dan itu merupakan janji Allah. Ketika janji Allah ini kita tepati, kita laksanakan, insya Allah jamaah sekalian, kita akan menemukan kesuksesan dan kemenangan. Yang pertama, jamaah sekalian, apapun amanah yang kita sandang, mari kita tunaikan amanah itu. Mari amanah itu kita urus sebagai kepala rumah tangga, sebagai di ormas, di pemerintahan, amanah profesi kita semuanya jamaah sekalian. Mari amanah itu kita urus dengan cara mengurus yang terbaik, dan kemudian fokus terhadap amanah yang kita tunaikan ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhan, maka barang siapa ingin berjumpa dengan kenikmatan yang luar biasa, falyamal, lakukan sesuatu. Jamaah sekalian, kalau kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, maka lakukan sesuatu untuk berubah atas kondisi itu. Lakukan sesuatu, tidak hanya sekedar melakukan, tapi falyamal amalan sholihan, lakukan dengan cara yang terbaik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih, fokus terhadap urusan itu, fokus terhadap perjumpaan dengan Allah, fokus terhadap impian-impian yang kita lakukan. Yang ketiga, sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang jahadu fina di dalam urusanku, jamaah sekalian, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan aku tunjukkan banyak jalan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Jamaah sekalian, sungguh-sungguh ini menjadi sangat penting, karena kalau tidak, nanti tidak ada tempat di surganya Allah. Allah telah peringatkan kita, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagi. Di surga yang tinggi itu kalian tidak mendengarkan sedikit pun hal-hal yang lalu. Maka para jemaah sekalian, apalagi urusan amanah, mari kita tinggalkan kebiasaan yang tidak sungguh-sungguh, kebiasaan yang lago, yang sia-sia. Karena nanti kelak di akhirat itu, di surganya Allah yang tinggi itu, gak ada tempatnya buat orang yang membiasakan kesia-siaan yang lalu. Yang terakhir jamaah sekalian adalah terus-menerus, kalau bahasa Al-Qur'an itu istiqomah. Jamaah sekalian, kalau kita punya impian, punya harapan, maka ketika tetap sekali, kita bangkit lagi, kita belum bangkit lagi, dan bangkit lagi. Seringkali jatuh sekali, kita kemudian sambat, gak jodoh aku begini. Jadi dapat ujian, kita bilang gak jodoh, pindah lagi, ganti profesi lagi, begitu lagi, gak jodoh lagi, gak jodoh lagi. Sehingga waktu dan biayanya, tenaganya habis untuk pembelajaran. Maka kuncinya adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jemaah sekalian, orang-orang yang istiqomah, tentu dalam hari ini istiqomah terhadap ketauhidannya itu, kalau kemudian kita istiqomah dengan mimpi kita, maka Allah kelak akan perjumpakan kita. Jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, jangan takut dan jangan bersedih.
Dan bahkan Allah memberikan berita gembira berupa kenikmatan surganya. Jamaah sekalian, sekali lagi, mari kita buktikan. Sebagai orang yang beriman, kita menatap kehidupan ke depan ini dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Dengan optimisme yang sangat kuat. Kalau kita mau disebut oleh beriman. Jamaah sekalian, peringatan Allah itu tentu sangat jelas. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kalian semuanya ini orang yang beriman kepada Allah, jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri, dan jangan bersedih. Allah telah mengangkat derajat kalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka jamaah sekalian, tentu tidak perlu ada yang dipesimiskan, apalagi kemudian ditakutkan terhadap apapun yang akan kita hadapi. Jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kekuatan, pertolongan dan bimbingan kita sampai kelak kita menghadap Allah dengan iman dan Islam yang kokoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh lana sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh lana sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil musyrikin. Rabbana afrigh lana sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh lana sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Bermaaf kalau ada yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,